sekarang kita akan masuk tentang beberapa sifat-sifat, ya, beberapa akhlak-akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang akhlaknya ini sangat patut kita tiru, ya. Kita kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, kita harus mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi, ya. Ini mengikuti Nabi itu adalah tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebisa mungkin Pak, seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita dasarilah dengan cinta kepada Allah. Dasarilah dengan rasa cinta dan rasa sayang kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana karakter baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Beliau itu sangat dermawan sekali, Pak. Ya, harta beliau itu sangat banyak, ya. Kalau kita lihat ketika beliau ketika beliau berkurban saja, kurban beliau itu ketika haji itu 100 ekor onta, ya, 100 ekor onta. Berarti kira-kira kaya atau miskin, Pak, kalau orang kurbannya 100 ekor onta? Oh, kaya banget. Nggak cuma kaya banget, ya. Mahar beliau juga Masya Allah fantastis sekali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi beliau sangat tidak enak, ya, atau sangat ketika ada harta di rumah beliau. Jadi harta datang tidak lama kemudian dikeluarkan lagi. Harta datang karena beliau kan ada jatah dari hasil ghanimah, dari hasil peperangan, ya, datang langsung dikeluarkan lagi, datang keluarkan lagi. Dan banyak dari para sahabat yang memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah baru datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah berbondong-bondong memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ya, ada yang memberikan binatang, ada yang memberikan mungkin emas, dinar, banyak yang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ya, sampai ada orang miskin, ya, tidak punya apa-apa, ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu ibunda Anas, ya, Anas bin Malik. Nah, beliau nggak punya apa-apa, tetapi beliau punya anak kecil ini, yaitu Anas. Anas masih kecil, usianya sekitar 10 tahun, ya, masih suka bermain-main, masih belum dewasa, ya. Tapi ibunda beliau hanya punya beliau. Akhirnya anaknya ini yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai kemudian nanti Anas ini terdidik dengan pendidikan Rasulullah, itu pendidikan yang sangat luar biasa dan menjadi diantara, ya, sahabat yang paling faham dengan kesehariannya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu sangat dermawan, karena ajwadan nas. Dahulu itu sangat dermawan sekali. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Wa kana ahsanahum khalqan wa khuluqan. Beliau manusia yang paling baik, paling indah fisiknya dan juga perangainya. Ya, terkadang kan ada di antara kita, Pak, ya, orang fisiknya ganteng, cantik, bagus, gitu ya, speknya itu spek artis, itulah. Tetapi mohon maaf, akhlaknya kurang baik, ya. Akhlaknya kurang baik, suka main wanita, naudzubillah, ya, suka mabuk, ya, suka bermaksiat, ya. Fisiknya sih bagus, speknya spek artis, tetapi ya akhlaknya begitu, naudzubillah. Nah, ini Nabi tidak, ya, fisiknya ganteng, ya, fisiknya sempurna. Makanya ada seorang penyair, ya, Hasan bin Sabit, ya. Hasan bin Sabit ini suatu ketika, Pak, pernah mau menjelek-jelekan Rasulullah, bahkan dibayar. Jadi orang-orang dahulu, Pak, untuk
menyebarkan sebuah info, sebuah berita, memviralkan sesuatu itu pakai syair. Kalau zaman sekarang kan ada media ya, media sosial atau TV gitu, untuk memviralkan sesuatu. Nah zaman dahulu belum ada TV, belum ada medsos, adanya itu syair ya. Dan orang Arab itu inspirasinya luar biasa, begitu melihat ya pemandangan alam-alam semesta atau kondisi-kondisi yang dia lihat di depannya, langsung spontan mengeluarkan syair-syair. Karena orang Arab itu ke zaman itu tuh memang di puncak kejayaan bahasa Arab, sastra Arab ketika itu. Makanya mukjizatnya adalah Al-Quran. Mukjizat tertinggi, terbesarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu ya tingkat ketinggian bahasanya itu paling tinggi gitu ya. Tetapi anehnya walaupun tinggi bahasanya tetapi sangat mudah dipahami. Biasanya kan bahasa semakin tinggi sulit dipahami Pak ya. Tapi Al-Quran enggak ya, semakin tinggi justru malah semakin mudah. Nah, Hasan bin Sabit ini dikasih duit. Nih, Hasan, kamu kan ya jawaranya pujangganya orang Quraisy. Kamu itu masya Allah suaranya indah, ide untuk membuat syair juga luar biasa. Nih tak kasih uang banyak ini sama orang Quraisy, tapi kamu bikin syair jelek-jelekin Muhammad. Ya, nanti Muhammad lewat jalan sini nih, gang sini atau jalan sini, nanti begitu dia datang langsung kamu keluarkan syair-syair kamu. Ya biar dia malu, biar dia kemudian direndahkan sama orang-orang gitu ya. Oke, siap ya. Ketika itu Hasan bin Sabit belum masuk Islam. Akhirnya Hasan bin Sabit nunggu di situ. Kemudian dia mikir-mikir mencari inspirasi apa gini syair-syair yang akan saya keluarkan. Nah, begitu Nabi lewat, Pak, begitu Nabi datang ya. Ternyata buyar semuanya. Yang mau dikeluarkan di kepala nggak ada. Kata-kata buruk yang mau dia keluarkan nggak ada, semuanya hilang semuanya. Yang ada adalah kata-kata baik ya. Ya, di antara kata-kata baik adalah ya, perkataan beliau ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau wahai Nabi diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Ya, artinya saking indahnya Nabi, seolah-olah fisik Nabi itu Pak, semuanya itu pesanan dari Nabi. Ya Allah nanti matanya begini ya Allah nanti mulutnya begini, hidungnya begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah itu pesanan dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau kita boleh mesen Pak, tubuh kita boleh mesen, kira-kira kita pengen fisik kita itu yang paling bagus atau paling jelek? Paling bagus dong ya, kulitnya yang paling bagus, hidungnya yang paling bagus, paling ganteng lah intinya. Nah, Nabi itu pengen apa? Seolah-olah Nabi itu diciptakan sebagaimana yang dia inginkan. Ya, ini kata Hasan bin Sabit. Buyar semuanya Hasan bin Sabit begitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian beliau masuk Islam dan menjadi penyairnya Rasulullah. Dan untuk membela Rasulullah. Yang dahulu itu ya penyairnya orang Quraisy, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi. Kemudian sekarang berbalik, kemudian beliau menjadi penyairnya Nabi, membela Islam ya. Wa alyanahum kaffan wa atyabuhum rihan, dan Nabi itu yang paling lembut telapak tangannya ya. Pernah Sayyidina Anas bin Malik ini berkomentar, saya tidak pernah menyentuh ya kain sutra yang paling saya sudah menyentuh berbagai macam kain sutra, tetapi tidaklah pernah saya menyentuh sesuatu yang lebih lembut dari kain sutra selain telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kain sutra udah banyak beliau sentuh ya. Ini yang model yang tebal, model yang tipis, yang dari Yaman, yang dari Persia sudah pernah beliau rasakan, tetapi tidak ada yang lebih halus dari telapak tangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu yang paling wangi badannya. Ya, dan memang kalau kita baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi dijelaskan sangat detail Pak. Hadis-hadis ada ratusan hadis yang menjelaskan secara khusus ya fisik
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karakter beliau. Dan ini satu-satunya nabi, ya, satu-satunya manusia yang digambarkan dengan sangat detail, Pak. Kepribadian beliau, fisik beliau, semua yang berkaitan dengan beliau itu dengan sangat detail, itu hanya baginda Nabi. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Isa nggak ada yang dijelaskan dengan sangat detail seperti baginda Nabi. Manusia pun selain para nabi, manusia bahkan yang meninggal mungkin baru kemarin-kemarin, yang dijelaskan dengan detail seperti baginda Nabi itu nggak ada. Dan sumbernya itu terpercaya, bukan khurafat, ya, bukan berita bohong, ya. Segala yang berkaitan dengan Nabi sumbernya sangat terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Para periwayat-periwayatnya ini terpercaya. Nah, beliau itu diantaranya adalah manusia yang paling wangi, Pak. Kalau kita baca di kitab Syama'il Muhammadiyah, tidaklah Nabi melewati satu gang, ya, kecuali orang yang lewat ke gang itu setelahnya itu tahu bahwa gang ini, jalan ini habis dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, kalau kita lewat gang, setelah 1 jam setelahnya orang lewat, tahu nggak bahwa itu gang pernah kita lewati? Oh, tadi si Fulan baru lewat di sini, saya yakin itu nggak akan ada, ya, kecuali kalau ditulis gitu, ya. Nah, itu orang-orang itu udah tahu kalau ada gang, oh ini bau, aromanya wangi, aromanya Nabi ini, pasti Nabi habis lewat gang ini. Kemudian kalau ada anak nih Pak, anak kecil, kan biasanya Nabi mengelus-ngelus kepalanya anak kecil, ya, menunjukkan rasa sayang beliau kepada anak kecil. Ini anak kecil ini kalau dielus kepalanya, ya, nanti setelah itu seharian anak kecil itu bau wangi kepalanya, sampai orang tahu ini kamu pasti kepala habis dielus-elus sama baginda Nabi, ya kan? Ya, tadi elus-elus sama baginda Nabi. Ya, sampai ada sahabat namanya Utsbah. Utsbah ini, ya, suatu ketika ada wanita di rumahnya Utsbah, ada 4 wanita di rumahnya Utsbah, diantaranya istrinya beliau. Nah, ini wanita ini biasanya wanita kan suka minyak wangi gitu, ya. Mereka kemudian berlomba-lomba, ayo siapa yang paling wangi di antara kita, gitu, ya. Berlomba-lomba mereka. Nah, tapi kemudian ketemu dengan Utsbah, kalah ini, semua wanita ini kalah. Bahkan Utsbah itu satu Madinah tahu bahwa orang yang paling wangi itu Utsbah. Ya, pokoknya kalau ngumpul di mana Pak, wangi Utsbah ini, wanginya Utsbah. Tapi anehnya Utsbah nggak pakai minyak wangi. Ya, ini setelah meninggalnya Rasulullah. Utsbah nggak pakai minyak wangi, tapi paling wangi di antara para sahabat, di antara wanita-wanita dan laki-laki. Ya, kemudian Utsbah ditanya, wahai Utsbah, ya, kenapa kok badan kamu wangi sekali? Suatu ketika beliau cerita, saya kena penyakit kulit, ya, punya penyakit kulit, mungkin gatal-gatal. Kemudian beliau mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kena penyakit kulit, ya. Kemudian Rasulullah meminta Utsbah untuk melepas bajunya, baju atasnya. Kemudian Rasulullah menyentuh perutnya dan punggungnya. Setelah didoakan oleh beliau, ditiupkan ke tangannya, kemudian usapkan ke perut beliau dan punggung beliau, Pak. Ya, setelah itu sembuh. Dan tidak hanya sembuh, menjadi wangi tubuhnya Utsbah. Sampai, ya, seterusnya sampai beliau meninggal, tubuhnya menjadi wangi sehingga orang-orang para sahabat sudah tahu ini wanginya Utsbah. Sampai orang-orang yang pakai minyak wangi pun kalah dengan wanginya Utsbah, ya. Ini karena sentuhan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga wa ahsanuhum isyratan, manusia yang paling baik pergaulannya. Orang kalau bertemu dengan Nabi, ya, atau bahkan bergaul dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, pasti akan jatuh cinta. Semua yang bergaul dengan Nabi pasti akan jatuh cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua sahabat, anehnya Nabi ini, semua sahabat itu merasa orang yang paling dekat dengan Nabi, itu, Pak. Ya, Anas bilang saya yang paling dekat dengan Nabi.
Abu Bakar bilang, enggak, saya yang paling dekat dengan Nabi. Karena apa? Nabi ketika bergaul itu selalu mengistimewakan orang yang diajak bergaul, orang yang diajak bicara. Seolah-olah dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau meninggal, semua orang merasa beliaulah yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya beliau kalau ngobrol dengan orang pasti langsung jatuh cinta, ya, langsung kepincut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyadduhum khasyatan lillah, dan beliaulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaghdabu li nafsihi wa la yantaqimu laha, wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah fala yaqumu li ghadabihi syai'un hatta yantasira lil haq. Dan beliau tidak pernah marah karena urusan pribadinya. Ya, kalau urusan pribadi beliau tidak akan pernah marah. Tapi kalau urusan Allah sudah direndahkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Allah ini, berkaitan dengan agama ini sudah direndahkan, oh, beliau marah luar biasa. Ya, tapi kalau urusan pribadinya beliau dijelek-jelekan, direndahkan, ya, sampai orang-orang kafir dulu itu ada orang Yahudi, Pak. Ini juga sama, dibayar juga. Orang Yahudi ini dibayar sama orang Quraisy. Yahudi sini, kamu tak kasih uang tiap hari nih. Tiap hari tak kasih uang, tapi syaratnya ini kan Muhammad ini kan tiap hari lewat jalan ini. Ya. Ntar kalau lewat jalan ini kamu caci maki dia. Ya, kalau perlu kamu ludahi dia. Ya. Kalau kamu udah ngelakuin itu, nih, terima ini bayarannya. Tiap hari seperti itu, Pak. Tiap hari. Rasulullah lewat tiap hari begitu. Dicaci maki, diludahi, cuy gitu ya. Rasulullah enggak marah. Disenyumin mungkin orang Yahudi itu. Lewat aja Rasulullah. Hari berikutnya begitu juga. Terus berhari-hari seperti itu. Sampai suatu ketika satu hari enggak ada yang ngeludahi, enggak ada yang caci maki. Ini sih Yahudi yang biasa caci maki kemana? Ya, tumben kok nggak keluar gitu ya. Kemudian Nabi nanya-nanya, oh Yahudi itu sakit Rasulullah, sakit jadi nggak kerja. Kerjaannya apa, Pak? Ngeludahin Nabi, ya, nggak kerja, nggak dapat duit dia. Nah, akhirnya Nabi cari tahu rumahnya di mana. Oh, rumahnya di sana. Dikunjungi sama Nabi, ya, dijenguk sama Nabi, ya. Datang, ketika Nabi datang, kemudian ya, menanyakan kabarnya, ya, mendoakan beliau agar segera sembuh. Nangis orang Yahudinya, Pak. Nangis, ya Allah, yang selama ini saya caci maki, yang selama ini saya ludahi, ternyata akhlaknya luar biasa, menjenguk saya ketika saya sedang sakit, ya. Orang yang bayar dia, orang Quraisy yang bayar dia sampai sekarang belum datang. Ya, bosnya dia yang selama ini nyuruh dia untuk meludahi Nabi, caci maki dia, nggak datang sampai sekarang. Akhirnya dia masuk Islam. Orang Yahudi ini masuk Islam, bersyahadat. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kadang motornya keserempet sedikit aja udah keluar semuanya seragunan, Pak. Ya, jadi Nabi itu masya Allah sangat sabar. Kalau urusan pribadinya disenggol, biasalah. Masalah pribadinya disenggol biasa saja. Tapi kalau udah agama yang disenggol, Allah yang disenggol, nah, beliau nggak ada toleransi, ya, marah kepada orang tersebut. Wa kana khuluquhul Quran, dan akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Quran berjalan, ya, di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat baik gitu, ya. Ya, maka lihatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana aksarun nasi tawadu'an, beliau adalah manusia yang paling tawadhu. Walaupun beliau sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah, beliau adalah seorang nabi, orang yang paling berilmu, orang yang paling berwibawa, tetapi beliau sangat tawadhu sekali, ya. Dan tawadhunya ini tidak kadang orang tawadhu kan hanya di lisan, ya, disuruh berbicara, wah saya mah nggak ada ilmunya, aduh saya mah santri doang ini nggak bisa ngomong di hadapan para kiai ini, para ustadz. Kadang omongan doang kan. Orang ada yang tawadhu hanya omongan doang, ya, hanya omongan doang.
Dia mengatakan dirinya itu bukan apa-apa. Tapi Nabi tidak, ya. Nabi tawadhu dan betul-betul dilaksanakan. Betul-betul dilaksanakan. Ada seorang wanita Yahudi, ini Yahudi lagi nih. Wanita Yahudi yang buta, ya. Beliau kerjaannya di pasar saja, pengemis di pasar orang Yahudi, ya, menunggu belas kasihan dari orang lain. Nah, Nabi itu setiap pagi datang ke pasar hanya untuk ngasih makanan ini orang Yahudi, nenek-nenek Yahudi ini. Kebetulan nenek-nenek mulut giginya sudah tinggal 2. Nenek-nenek giginya tinggal 2, burung kakak tua. Nah, Nabi sampai melembutkan makanan itu agar nenek-nenek ini bisa makan dengan mudah. Ya, setiap pagi beliau lakukan seperti itu, Pak. Lakukan seperti itu nenek-nenek tersebut. Sambil ketika nenek-nenek itu dikasih makan, sambil menyaci-nyaci Nabi. Awas kamu ya, tong, jangan deket-deketin Muhammad itu, tong. Itu Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu kesurupan gitu. Ya. Jadi sambil nyaci-nyaci baginda Nabi, padahal yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad diam saja, udah dikasih makan terus sampai kenyang baru izin pergi. Izin ya, Nek ya, saya pergi dulu gitu ya. Sampai suatu ketika Nabi wafat, nenek-nenek ini nggak ada yang ngasih makan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu nanya kepada istri-istri Nabi. Nabi tanya, wahai istri-istri Nabi, ada nggak sunnah yang belum pernah saya lakukan, yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pengen mempraktekkan semua yang dilakukan Nabi, Pak. Ada satu, biasanya Nabi pagi-pagi itu suka ke pasar, kemudian datengin pengemis, nenek-nenek buta itu Yahudi, terus ngasih makan. Wah, kemudian Abu Bakar datang ke situ, Pak. Kemudian ditanya, kamu siapa? Ya, saya yang biasa datang gitu. Padahal bukan, ya. Terus kasih makan. Nenek-nenek itu tahu, Pak. Kamu bukan yang biasa datang, ya. Yang biasa datang orangnya lembut. Nah, kalau masih makan juga dilembutkan dulu makanannya. Ya, beliau sangat santun sekali. Bukan kamu. Oh iya, betul. Saya bukan Nabi, bukan Muhammad. Itu yang kasih makan kamu itu yang biasa kamu caci maki. Tadi kamu caci maki terus kan? Akhirnya nenek-nenek itu kemudian masuk Islam. Ya, nah ini Nabi SAW tawaduknya itu memang betul-betul beliau praktekkan. Bahkan kalau sendalnya rusak gitu, Pak, sendalnya mungkin ya, kalau kita itu copot semua, Pak, itu beliau sendiri yang benerin, ya. Beliau sendiri. Baju kalau sobek, ya, beliau sendiri yang jahit, ya, tidak nyuruh istrinya atau ya nyuruh pembantunya, tidak, beliau sendiri yang melakukan gitu ya. Dan tidak jarang beliau juga ikut membantu urusan-urusan rumah tangga istrinya, masak atau bersih-bersih rumah, beliau turun tangan sendiri. Ya, jadi tawaduknya beliau itu tidak hanya di lisan, tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ya, beliau juga adalah manusia yang paling malu. Beliau sangat malu untuk berbuat sesuatu maksiat atau berbuat yang bertentangan dengan syariat. Wa ma'aba ta'aman qad, beliau sama sekali tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, ya beliau tidak makan. Tidak beliau cela makanan, ya. Karena semua makanan itu kan rizki dari Allah. Ketika makan pun beliau tidak kemudian bersandar. Ya, beliau makan itu seperti makannya budak, Pak. Makannya budak bagaimana? Ya, kadang makannya seperti ini, Pak. Kayak orang lagi duduk iftiros, lagi sholat. Ya, begini, makannya begini, udah diambil begini. Kayak gini kan duduk seperti ini, duduk iftiros kan orang seperti duduknya budak. Beliau makannya begitu. Ya, jadi tidak menunjukkan kesombongan atau menunjukkan keangkuhan beliau. Ya, kadang ininya diangkat, ya, agar ininya perutnya tidak terlalu buka, Pak. Kalau terlalu buka nanti makannya banyak. Makanya kadang tak satu kaki diangkat biar makannya tidak terlalu banyak. Ketika ngambil pun pakai tiga jari, Pak. Kalau kita semuanya ambil semuanya. Kalau Nabi 3 jari saja. Ya.
Tapi kalau diterapkan di Indonesia, makan sop, makan soto, makan bakso nggak bisa, pakai 3 jari, nggak dapat pakai sendok ya. Ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau suka dengan manisan-manisan dan suka madu dan suka labu. Nah, di antara makanan kesukaan beliau adalah suka labu. Ya, yu'jibuhud dubba' au yaqutin. Wa kana ya'ti syahr aw syahrain la yuqadu fi baitin min buyutihi nar. Saking sederhananya beliau, Pak, itu biasa saja sebulan 2 bulan dapur nggak ngepul itu biasa aja. Dapur nggak ngepul biasa saja. Sering seperti itu Nabi. Ya, uang ada nggak? Uang ada, ya. Tapi begitu datang dikeluarkan lagi, gitu. Sehingga hisapnya nggak berat. Datang dikeluarkan lagi, datang dikeluarkan lagi. Kan kecil Pak ya. Kalau kita ke Raudhah itu kan kecil sekali kan ruangannya. Rumahnya baginda Nabi segitu ya, jadi nggak ada perabotan-perabotan yang banyak ya, jadi dikeluarkan lagi ya. Kadang beliau makan cuma air putih dengan kurma saja udah, karena makanan orang Arab itu kan diantaranya kurma. Wa kana yakulul hadiyah, beliau makan hadiah wala yakulu shadaqah, tapi tidak makan shadaqah, karena shadaqah adalah kotoran manusia. Shadaqah, zakat beliau tidak menerima. Tapi kalau hadiah, ini hadiah wahai Rasul, beliau terima. Tapi kalau sedekah, beliau tidak terima. Wa kana yakhsifun na'la wa yarqa' as-sauba wa ya'udul marid. Ya, beliau membenarkan memperbaiki sendalnya sendiri, bajunya sendiri, kemudian mengunjungi orang yang sakit, menjawab undangan orang-orang yang mengundangnya, baik orang kaya ataupun orang miskin. Nggak pandang bulu Pak, yang undang mau orang kaya mau orang miskin beliau datang ya, tidak dibedakan. Wa kana firashuhu min adamin hashwuhu lif, tempat tidurnya Pak, kita lihat sederhananya beliau itu terbuat dari adam, kulit ya, dari kulit, mungkin kulit onta gitu ya, yang dikeringkan, yang disamak, kemudian diisi dengan lif. Lif itu kulit-kulit daun-daun kurma ya, di daun kurma yang dimasukkan ke dalam di bawahnya itu. Jadi ya tempat tidurnya seperti itu ya, sangat sederhana. Wa kana mutaqallilan min amti'atid dunya kulliha, beliau sangat mensedikitkan sekali dari kenikmatan dunia. Wa qad a'tahu Allah taala mafatiha khazainil ardi kulliha, padahal beliau ditawarin sama Allah ya, wahai Muhammad, mau nggak dikasih seluruh pembendaraan dunia? Itu Allah sudah nawarin ya, mau nggak ini semua pembendaraan dunia buat kamu ya, atau kamu mau milih tinggal bersama Allah, tinggal di sisi Allah, meninggal maksudnya. Kemudian beliau memilih untuk meninggal, akhirnya beliau meninggal dunia ya. Dan pembendaraan dunia itu Pak diberikan sekarang kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita perhatikan rata-rata sumber daya alam, emas, minyak bumi, nikel, kelapa sawit, rata-rata di negara muslim, negara-negara Islam itu. Wa kana katsira adzikri daimal fikri, beliau selalu berzikir dan selalu berfikir, merenung ya, merenung yang ya tentu yang bermanfaat ya, selalu berzikir kemudian selalu merenung. Ini kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalla dhahikuhu tabassum, dan ketawanya beliau itu senyum. Kalau ada sesuatu yang membuat beliau ingin ketawa, beliau hanya tersenyum saja ya, tidak terbahak-bahak, tidak mengeluarkan suara yang berlebih. Wa kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan, dan beliau suka bercanda ya. Suatu ketika pernah ada nenek-nenek Pak, nenek-nenek ini datang ke Nabi nyandain nenek-nenek ini, nenek-nenek nggak masuk surga kata Nabi. Nenek-nenek nggak masuk surga, nangis nenek-nenek itu Pak. Ya Allah, kok nggak bisa masuk surga wahai Rasul, padahal saya sudah beriman, saya sudah sholat, sudah puasa. Nangis. Nah Rasulullah kemudian dibilang, Rasul neneknya nangis. Datengin lagi sama Rasul. Iya nek, nggak masuk surga, tapi nanti di sana nenek muda lagi.
Jadi nggak ada nenek-nenek masuk surga. Ini kan bercanda ya, tetapi tidak bohong. Nabi bercanda tapi tidak bohong. Wa kana yata'allafu ashabahu wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi amrahum. Beliau selalu ya ketika bergaul dengan sahabat-sahabatnya selalu bikin sahabatnya itu terpincut dengan Nabi. Merasa dialah paling dekat dengan Nabi, dialah yang paling intim dengan Nabi. Semuanya merasa seperti itu. Bahkan memuliakan ya orang kafir di setiap kaumnya. Nah, orang kafir ini Pak dimuliakan. Apalagi kalau orang kafir itu kemudian masuk Islam. Ya, bahkan tetap dikasih jabatannya. Seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan dedengkotnya orang kafir Pak. Ketika Fathu Mekah itu udah gemeteran itu ya Abu Sufyan. Tapi kemudian beliau masuk Islam dan tetap dimuliakan di kaumnya ketika itu ya. Sabata fi sahih an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab.